Oke, tes. Udah ya? Oke. Kembali lagi di 45,6 FM Radio Kelapa 2, siaran gabut dan unfaedah dari kita semua. Let's go! Oke, halo apa kabar teman-teman? Radio Gabut kembali lagi nih, udah lama gak hadir nih. Kalau kemarin kita ngebahas hal-hal yang rada serius dan rada nyeleneh nggak tuh? Kali ini di sini gue bakal ngasih sebuah film rekomendasi dari gue. Ya ini kan soalnya gue nggak ada partner gitu. Misalnya kalau ada partner, gue bakal bahas yang kurang jelas gitu, kayak pertanyaan-pertanyaan selintas pikiran gue gitu. Ya namanya juga radio gabut kan, apa yang gue penasaranin ya kita bahas di sini, kita cari di situs ada nggak nih. Kalau nggak ada, kita bikin kuesionernya di Instagram gitu. Bagaimana pendapat teman-teman kita yang di Instagram, kita bahas semua di Radio Gabut. Nah, untuk kali ini gue kan sendirian, jadi gue mau bahas film rekomendasi dari gue nih. Film dari Thailand, namanya Bikeman ya, tukang ojek lah ya, tukang tikung. Ya, kenapa gue namanya tukang tikung nanti bakal ada lah. Kalau misalnya lu nonton full, lu bakal tahu kenapa gue aliasin tukang tikung. Oke, daripada kebanyakan bacot, mending kita langsung bahas saja filmnya. Let's go! Awal film dimulai dengan seorang anak laki-laki yang membonceng cabai-cabian. Kalau yang ini udah kayak sambal sih, udah banyak diulek jadi cabai-cabian sih. Trek-trekan di jalanan raya dengan helm satu, yang dua boncengannya nggak pakai helm nih. Untung nggak ada polisi, nggak ada razia gitu di pinggir jalan, ya aman gitu. Kayak jalan-jalan di Thailand tuh aman dari polisi itu. Dengan gesitnya si pria ini berliak-liuk di jalanan melewati mobil sampai di pintu rel kereta. Dan ini bagian dramatiknya. Layar yang gelap. 1 bulan yang lalu. Scene berpindah sekitar 1 bulan yang lalu sebelum kejadian si remaja manis ini berduel dengan kereta. Adegan dimulai saat dia bangun tidur, bersiap-siap untuk bekerja, mandi segala macam. Gue lupa ngasih nama sih sebenarnya. Oke, nama laki-laki manis ini namanya si Sak, kita panggilnya si Sak ya. Selesai beres-beres buat berangkat kerja, Sak memukul patas seorang perempuan yang ternyata adalah ibunya sendiri. Bentar, ini gimana sih ceritanya? Gue kira nih istrinya atau apa gitu, ibunya. Ibunya bernama Suri, yang dulunya berprofesi sebagai penyanyi di klub jedak-jeduk. Sekarang dia pensiun dan membuka jasa laundry di kota kecilnya itu. Sak berpamitan dengan ibu dari neneknya yang sudah sepuh untuk bekerja di sebuah bank sebagai asisten manajer di bank tersebut. Tapi sebelum dia berangkat, sang ibu memberikan surat cinta kepada Sak dengan nominal yang agak lumayan. Sak menerima surat cinta itu dengan tulus dan senang hati. Namun tiba-tiba muncul seorang paman-paman dan mamang-mamang yang kita sebut saja Paman Peach dan Yonglex versi Thailand. Sumpah ini mirip banget Yonglex, sumpah dah. Paman Peach adalah teman ayahnya Sak, seorang perwira polisi. Di sela-sela Paman Peach dan si Sak adu bacot, dan si Yonglex saya pelongo aja nih, seakan-akan pengen ajak gua ngobrol dong, gimana nih. Karena obrolan mulai nggak jelas, Sak pun pergi meninggalkan Paman Peach, ibunya, Yonglex dan neneknya. มึงเป็นใคร มึงเป็นใครเหรอไอ้ฟิงไอ้สัตว์ Yonglex malah berantem sama neneknya Sak coba tuh. วัดได้หมดอ่ะพ่อโอ้โห Si Sak pun berangkat menaiki Getek dan MRT. Kalau bagi yang nggak tahu Getek, nah itu tuh Getek tuh perahu kecil. Setelah menaiki MRT, Sak menyempatkan diri untuk mengunjungi sebuah toilet di salah satu stasiun MRT. Melepas pakaiannya, mengganti pakaiannya, memakai sebuah sarung tangan dan ya menjadi. แต่จริงๆแล้วผมเป็นแค่วินมอไซค์ครับ Tapi pada ada tukang ojek yang tampan dan semanis ini, coba. Laku keras tukang ojek kayak gitu dah. Seperti di tukang ojek umumnya yang selalu berkumpul, Sak dan teman-temannya pun membuat sebuah permainan pengetahuan bunyi mesin knalpot motor. ผู้ใหญ่ปี 16 34,000 เหมือนกันผู้ใหญ่แต่ปี 18 39,000 Honda Wave Aduh, ini merek gua kenal semua lagi. เปลี่ยนท่อคู่พร้อมตู้ผลไม้บวกกาแฟทั้งรถทั้งตู้เอาไปเลย
40,000 ตาย Dan seperti perkumpulan ojek pada umumnya, pasti ada menjadi ciri khas pangkalan itu gitu loh. Ya contohnya si satu ini dan satu ini. Satu tiba seorang gadis manis yang rambutnya terurai bagai bidadari imut, gemesin, lucu, dan kan jadi pengen bawa pulang. Dan ya jatuh. Boleh aja gitu kan boleh aja gitu tebar pesona, tapi lihat jalan dong. Yuk, ayo cahayu. Oke, nama cewek ini adalah Jai. Jai adalah teman SD Sak, dan Sak pun waktu SD sama Jai, Sak pernah suka dengan Jai waktu itu. Sak dulu gedut banget ya, sekarang jadi grow up banget, sumpah dah. Dengan gengsi mudanya yang tinggi, Sak pun nggak pengen tuh mukanya dikenalin sebagai tukang ojek sama si Jai, menutup mukanya dan memakai helm supaya nggak dikenalin oleh si Jai. Nggak mau kesempatannya hilang, Sak pun berani untuk mengangkut si Jai menuju ke NCB dengan canggung. NCB itu tempat kerjanya si Jai ya, BTW. Sekeras apapun Sak menyembunyikan identitasnya, Jai pun tetap mengenali Sak dengan wajah yang udah grow up dan menjadi cowok manis berbadan idaman wanita sih. Sesampainya di NCB, mereka pun saling ngobrol tawar-menawar. Nggak, maksudnya tuh diskon. Jadi tuh udah nyampe tuh tawar-menawar ya, teman lama lah ya, tawar-menawar gitu yang harganya 25 jadi 20 gitu. Kurang ajar emang nih cewek, memanfaatkan. Akhirnya seseorang yang menggunakan jas biru pun keluar dari bank tersebut menegur Jai yang terlambat. Bentar, ini kenapa dia ngelempar poni dah? Oke, gini aja kita biar gampang. Kita namain orang ini sebagai poni lempar. Si Polem pun cekcok dengan Jai karena terlambat, dan Jai pun memberikan alasan kenapa si Jai nggak dijemput oleh si Polem. Karena mereka berdua pun pacaran ya. Sak pun juga kaget gitu. Ini si Jai cantik-cantik pacaran kok. Scene berpindah kepada tukang ojek ini yang lagi ngegosipin Sak kenapa Sak tuh berbohong gitu menjadi bankir atau pegawai bank karena khawatir neneknya ya takut kena serangan jantung gitu. Nah, dengan pekerjaan aslinya si Jack mendengar pekerjaan si Sak yang aslinya jadi tukang ojek gitu. Nah, si Sak terus mencari pekerjaan gitu, di sela-selanya dia ngojek, cari pekerjaan sebagai pegawai bank biar kebohongannya tuh nggak terus-terusan ada gitu, biar kebohongannya tuh bisa jadi realita gitu, bisa menjadi kenyataan gitu. Itu kan impiannya si Sak menjadi pegawai bank gitu. Sak yang di jalan pulang menaiki kereta tidak sengaja bertemu dengan Tik, pamannya. Takut ketahuan dan diinterogasi, takut ketahuan dan diinterogasi, Sak pun lari ke gerbang belakang sampai akhirnya dia masuk ke toilet yang ada anak kecil. Kenapa di mukanya kaget coba? Wajar sih. Kenapa nggak dikunci pintunya coba? Celingak-celinguk si Sak mencari tempat persembunyian dan akhirnya pun disusul oleh si Paman Pik yang juga masuk tanpa izin ke dalam toilet si bocah. Si bocah pun langsung nangis dan kejar. Mengingat adegan-adegan film yang epic di mana dia mengejar penjahat dan penjahat yang ngumpet, ya akhirnya pun si Paman Pik pun tidak menemui Sak dimanapun. Padahal kalau misalnya si Paman Pik melihat ke atas, di atas gerbong kereta, pasti itu ada ketemu. Si Paman Pik pun teralihkan oleh bunyi kentut si anak kecil ini yang sedang nangis sambil beol. Ini kenapa ngecebok aja sih? BTW itu kagak ada ember loh di situ loh. Dengan jiwa kepolisian yang kuat, Paman Pik pun keluar dari toilet dan menunggu si Sak keluar juga dari toilet dan menyergap si Sak dengan penuh kemantapan jiwa. Dengan tatapan-tatapan ala sinetron India, oke skip. Scene berpindah ke si Polem alias pengelempar yang diminta tolong buat ngajarin anak magang baru di bank tersebut yang bernama Nagi. Susah banget ini namanya. Nagi ya, kita panggil Nagi, oke? Fix Nagi. Ini susah nih namanya nih. Di hari berikutnya pun Jai datang ke pangkalan ojek si Sak dan teman-temannya. Belum Jai menghampiri pangkalan ojek si Sak, seorang pria lumayan kenyal dan rada lembut berlari ke arah pangkalan dengan badan yang lumayan bergetar ya. Karena prinsip pangkalan tersebut tidak boleh menolak penumpang dalam jenis apapun, jadi Sak membawanya dengan kendaraan yang sangat halus melewati tempat sempit. Ya lihat sendiri adegannya. Sesampainya di lampu merah, Sak melihat ibunya yang berkendara dengan bawaan yang cukup banyak di belakang motornya.
Ini relate banget di Indonesia, sumpah dah. Ini bukan cuma ibu-ibu doang, itu semua orang yang dagang tuh bawanya begitu gitu. Karena ibunya nggak tahu jalan, dia pun bertanya kepada si Sak yang kebetulan berhenti di sampingnya. Ya kebetulan lampunya juga merah sih, jadi ya berhenti aja di sampingnya. Sempat menelpon si Paman Pik untuk menanya arahnya di mana dan tokonya di mana. Akhirnya ibunya Sak pun bertanya kepada Sak yang waktu itu ibunya Sak pun nggak tahu kalau itu si Sak. Sak pun memberitahu arah yang ditanya oleh ibunya dan ketegangan pun dimulai saat lampu merah mulai menunjukkan angka 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dengan kecepatan tinggi, Sak pun tancap gas di detik-detik terakhir lampu merah. Mengira ibunya mengejar, Sak pun menambah kecepatan sampai dan tidak lama kemudian sepertinya karena berlaku terlalu cepat. Sore pun sampai di toko Paman Pik dan dia menanyakan bahwa dia bertemu dengan seseorang yang suaranya dia kenal di lampu merah tadi. Scene pun berpindah lagi ke rumah Sak. Di sana mereka sedang diskusi tentang orang yang ditemui Sure waktu di lampu merah. Sure ini si ibunya si Sak ya. Paman Pik pun sudah menaruh curiga kepada si Sak dan memeriksa denyut jantung si Sak dengan ala-ala tim forensik gitu loh, cara detektif-detektif gitu. Dan tentu saja Sak yang ketakutan langsung pergi meninggalkan Paman Pik dan ibunya. Keesokan harinya Sak mendapat orderan untuk mengantar kulit babi goreng yang banyak banget. Tapi sebelum dia mengantarkan kulit babi goreng itu, dia ditegur oleh salah satu temannya untuk mengantarkan cek ke bank NCB yang jaraknya lumayan cukup jauh dan hanya membutuhkan 30 menitan dan harus ditempuh dalam waktu 10 menit. Sebelum bank ditutup, cek itu harus sudah nyampe di bank tersebut. Dengan ala-ala MotoGP, dia melesat sangat luar biasa sampai mengenai si Yonglek Thailand ini dengan genangan air. Ini gue nggak tahu kenapa ada genangan air dah, itu kan cerah tuh, jalanan pun kosong gitu, nggak ada genangan air sama sekali. Air menyiprat ke muka Yonglek Thailand dan akhirnya pun dia marah. Dia mengincar motor si Sak. Scene berpindah di poni lempar yang sedang merayu pelanggan untuk berasuransi gitu. Wah ini jago banget, ini bersilat lidahnya si poni lempar ini tuh ternyata. Nggak lama Sak pun tiba dengan tepat waktu ya, nggak pas juga sih ya, kurang dari 5 menit lah ya udah nyampe. Sebelum bank tutup 5 menit tak udah nyampe deh. Sempat kecut dengan satpam tersebut karena masih ada waktu 5 menit atau kurang. Akhirnya pun nggak lama si Paman Pik menelpon dengan video call. Ini ada-ada aja sih. Sak pun yang kaget mengangkat dengan muka yang dihadapkan langsung ke kamera. Karena pikir panjang, Sak pun menerobos masuk untuk memberikan cek tersebut kepada teller bank tersebut. Dan ternyata si Sak bertemu dengan si Poni Lempar. Poni Lempar yang sombong pun akhirnya menolak cek yang diberikan oleh si Sak dan menyuruhnya untuk datang keesokan harinya. Dengan rasa lelahnya dan kesalnya karena terlambat memberikan cek, Sak pun mencoba ikhlas. Tapi Yonglek yang terus mengejar motor Sak telah sampai di belakang motor Sak. Yonglek pun menghampiri motor si Sak dan memukul helm si Sak dan ya sakitan. Akhirnya Sak pun lari memakai helm tersebut dan dipisahkan oleh satpam bank tersebut. Dan satpam dan satpam bank tersebut pun dipukul oleh si Yonglek Thailand ini. Tapi kayaknya nggak kesakitan sih satpam ini dah. Kayaknya baik-baik aja, fine-fine aja deh. Ini kagak ada sakit-sakitnya bagaimana sih pukulan si Yonglek Thailand ini? Aksi kejar-kejaran pun dimulai dan sangat epik sampai si Sak ya nyangkut. Melihat Sak yang nyangkut, Yonglek Thailand pun memanfaatkan kesempatan itu untuk membuka kedok si Sak, membuka helm dan meninju hidung si Sak dan kesakitan lagi. Ini mamang-mamang gimana sih ya pun dah. Melihat mamang-mamang yang kesakitan itu, Sak pun bergegas untuk pergi dari jeratan jeruji besi. Jeratan jeruji besi itu gimana sih? Sak pun berhasil kabur dan lagi-lagi terjebak dengan pagar. Ini ada apa sih nih Sak dengan pagar nih? Musuhan kayaknya nih. Menyusul mamang-mamang tersebut, mamang-mamang nggak tuh? Mamang-mamang menyusul di belakangnya dengan kecepatan yang luar biasa. Sak pun yang tidak bisa berbuat apa-apa menyiapkan kuda-kudanya untuk memukul Mamang Yonglek. Dan akhirnya Mamang Yonglek pun nggak jadi bertengkar dan kabur. Nggak lama polisi pun datang menghampiri Sak dan Sak pun tidak bisa kabur. Akhirnya Sak pun ditangkap oleh polisi. Sak yang ditangkap polisi dan melihat kondisi Sak yang kerjanya seperti itu, polisinya pun memeras
Si Sak yang tidak punya uang dan dompetnya ketinggalan tidak bisa memberikan polisi itu uang sebesar 10.000 baht. Gila nih polisi apa sih minta 10.000 baht dah. Sak pun menawar dengan harga 500 baht doang. Tapi si polisi nggak mau. Sak yang kebingungan pun akhirnya menelpon si Jai untuk memberikan pinjaman. Jai pun terlihat masih sibuk dan masih ngelembur di kantornya. Dan akhirnya pun Jai memberikan cek dan kwitansi kepada si Sak. Dengan negosiasi lama dengan bercengkrama lucu ala-ala ABG baru jatuh cinta, mereka pun terus saling berbalas senyum, berbalas sapa, berbalas canda dan gurau. Setelahnya meminjam duit dari Jai, Sak pun pulang ke rumah dengan larut malam. Mengingat hidungnya yang terluka, Sak pun menyiapkan alibi dengan menaruh air di lantai seakan-akan dia kepleset. Tapi tak lama kemudian ibunya datang dan ikut terjatuh di tempat tersebut dan bonus. Setelahnya Sak pun chattingan dengan Jai masalah duit pinjaman dia, negosiasi yang membuat mereka saling diuntungkan, mengantar ini, imbalannya ini, lu dibayar dengan ini itu. Saking asiknya ibunya pun masuk ke kamar Sak dan itu sakit, apalagi hidungnya bengkak tadi. Ibunya Sak berkata bahwa besok ada makanan lebih, jadi dia mengundang kawan-kawan pegawai banknya, pegawai bank Sak untuk bank Sak tuh apa sih bang? Sak apa bang Sak? Mengundang kawan pegawai banknya Sak untuk datang dan makan bersama dengan ibu dan pamannya. Keesokan harinya pun temannya datang, ya yang dibawa pun teman pangkalan ojek ya. Menyamar sebagai teman pegawai banknya Sak. Mereka pun saling mengobrol masalah keuangan dan kinerja dari masing-masing temannya Sak. Karena salah satu teman Sak nggak mau penyamarannya terbongkar, mereka pun menyiapkan obat khusus yang membuat hal saat mereka pun menyiapkan obat untuk membuat si paman Pik berhalusinasi. Dan mereka menyiapkan obatnya dan minumannya, dan akhirnya mereka pun bersulang dan meminumnya. Dan kalian tahu efeknya kayak gimana? Seperti ini efeknya. Shin pun berpindah saat Sak ingin pergi mengganti kostumnya. Tak sengaja ia bertemu dengan Jai di jalan dan kejar-kejaran pun dimulai. Ini kayaknya film penuh dengan kejar-kejaran dah. Dari pertama awal film kejar-kejaran juga sama waktu. Terus si Sak mengira ibunya kejar-kejaran juga. Terus si Sak dikejar-kejar sama Yonglek. Terus sekarang Sak dikejar-kejar sama Jai gitu. Lama-lama film India, sumpah dah. Dengan kejar-kejar yang sengit dan ala-ala jurus-jurus Shaolin Soccer ternyata gagal. Jai pun kehilangan Sak dan kebingungan kemana si Sak pergi. Dan tiba-tiba saja Sak muncul di belakang dengan kostum lengkap dengan kostum. Sak pun muncul di belakang dengan kostum ngojeknya. Jai pun naik ke atas motornya Sak untuk diantar ke bank tempat kerjanya. Jai punya masuk ke tempat kerjanya sempat cekcok dengan pacarnya yang bernama Polem. Sempat cekcok segala ini itu, dan si Polem pun terlihat naksir dengan si cewek magang, dan si Jai pun cemburu sepertinya melihat si anak magang ini dekat dengan pacarnya. Akibatnya Jai pun ngambek dan keluar menemui si Sak, mengajak Sak makan dan bercengkrama ini itu. Sampai di suatu ketika si Jai menunjukkan foto pacarnya yang dulunya seorang pelari. Ini jauh banget dari kenyataannya sekarang.
Akhirnya mereka pun semakin akrab, sekaligus di malam itu mereka pergi ke tempat karnival. Di tempat karnival itu si Jai menunjukkan cita-citanya dan membeberkan keluh kesahnya kalau kerja di bank itu rada capek, rada gimana, dan ingin keluar dari zona nyaman dan mengejar cita-citanya untuk menjadi pilot wanita. Setelah curhat segala macam, mereka pun bermain tembak-tembakan hadiah yang nembak-nembakin boneka gitu, nanti dapat bonekanya. Dan kebetulan di tempat-tempat tembakan hadiah itu yang punya adalah Paman Pik. Ini ada apa sih dengan Paman Pik ini? Kayaknya di mana-mana ada gitu, kayak tas kresek gitu. Paman Pik yang sengaja menelpon ibunya Sak, memancing-mancing Sak untuk kesel kepada Paman Pik, dan akhirnya pun Sak menembak sasarannya ke kepalanya si Paman Pik. Akhirnya mereka kabur meninggalkan kios Paman Pik dengan sangat senang hati. Dan akhirnya pun Sak dengan Jai tampak lebih dekat, lebih romantis, lebih saling membangun chemistry semakin ada gitu loh. Membangun chemistry semakin ada tuh gimana sih? Maksudnya chemistry mereka saling terbangun. Setelah sampai di rumah, Jai pun menelpon Sak untuk ketemu malam itu juga. Entah kenapa si Jai tampak murka dengan Sak berada di belakangnya dengan tatapan yang nggak murka banget sih itu. Scene berganti saat Poni Lempar sedang bersiap-siap untuk bercocok tanam dengan anak magang di kantornya. Sepertinya ini menarik nih. Karena nggak tahu ngeliat tubuh mulus anak magangnya, dada Pole pun bergetar semakin kencang. Belum sempat mencicipi tubuh halus si anak magangnya, si Polem pun digerebek oleh Jai. Itu ditendang pintunya kuat bener dah. Sebab kesal dengan si anak magangnya disuruh keluar dari kamar tersebut dan mengurung Jai dan si Polem di dalam kamar itu. Cekcok hebat si Polem dengan Jai. Gara-gara si Jai udah nggak tahan dengan sikap Polem, si Jai pun membawa stun gun dan menyetrum dada si Polem. Itu kencang-kencang anjir. Oke, scene berganti di keesokan harinya. Sak ditegur oleh ibunya kalau dia akan mengisi suara di acara kantornya Sak karena disuruh oleh teman kerja ayahnya. Sak pun disuruh untuk melihat ibunya bernyanyi. Dengan meyakinkan diri, Sak pun hadir bersama dengan kedua teman pangkalan ojeknya. Lagi-lagi mereka berpakaian yang sama dan gaya yang sama dan berusaha untuk akrab dengan teman-teman lainnya. Melihat Polem datang di acara tersebut, Sak pun membuang muka. Karena waktu penggerebekan, Polem melihat wajah Sak dengan sangat jelas. Di sisi lain, Sak pun melihat ada Jai di sana sedang mengobrol dengan temannya. Takut ketahuan, Sak pun pergi ke toilet dengan sangat terburu-buru dan ditahan oleh si paman brengsek ini. Tanpa diduga, teman kerja ayahnya pun muncul dari dalam toilet bersama dengan kedua temannya yang membawa minum-minuman satu loyang. Akhirnya mereka mengajak minum si teman kerja ayahnya Sak itu untuk mabok di toilet. Dan akhirnya kedua teman Sak pun tepar. Nah, dia yang tepar dan gimana dah. Teman ayahnya Sak dan Sak pun keluar dari toilet dan memanggil si Polem dari kejauhan. Sebelum si Polem sampai ke Sak, Sak pun ditegur oleh Jai untuk ngobrol tatap muka atau ngobrol empat mata di suatu tempat. Melihat Polem yang curiga atas kelakuan si Jai dan Sak, si Polem pun membuntuti mereka berdua. Sak pun membeberkan semua rahasianya kepada Jai dan didengar oleh Polem dari lantai atas. Karena terburu-buru, Polem pun terdorong oleh kedua teman Sak dan mereka pun mencurigai kencing mereka. Gini deh, kalau jatuh tuh yang dikhawatirkan tuh kepalanya, ingatannya atau apa. Ini yang kenapa yang dikhawatirkan kenapa kencing di celana gitu loh. Aneh ini orang-orang, sumpah dah. Kondisi Polem pun mengkhawatirkan di UGD. Sementara itu, Jai yang kembali bertemu Sak menyemangati Sak untuk mencoba melamar di NCB. Mereka saling sharing satu sama lain, saling mengejar waktu. Di samping itu, Polem yang semakin membaik kondisinya dengan terapi strum kejut seperti yang ini. Aduh, ini gimana nih strum kejut kayak gini nih? Jangan sampai ada deh pengobatan kayak begini sih, ngeri bener dah.
Mereka pun kejar-kejaran waktu, siapa dulu yang sembuh duluan, siapa dulu yang keterima di pekerjaan, karena kalau misalnya salah satu berhasil akan dipertaruhkan gitu loh kepercayaannya. Kalau misalnya si Sak berhasil menjadi pegawai, berarti cerita si Polem bohong. Kalau misalnya Polem berhasil membeberkan rahasia si Sak pun jadi malu sama keluarganya. Sak pun di sebuah kafe bersama Jai mengecek kondisi status Sak diterima atau tidak di NCB tersebut, dan Sak pun tahu kalau misalnya dia tidak bakal diterima di bank tersebut. Ya, Sak yang lagi-lagi gagal sebagai pegawai bank mencoba menerima keadaan, tapi di waktu yang bersamaan Jai menelpon kalau Polem akan membeberkan rahasia Sak kepada ibunya pada saat itu juga. Dengan kecepatan tinggi, Sak menerjang panasnya terik matahari sampai fokusnya pudar dan menabrak mobil. Polem yang sudah sampai di rumah si Sak berbicara dengan ibunya dengan bahasa yang agak aneh. Gini, bahasa Thailand kan udah rada rumit ya, udah ditambah cadel atau nggak bisa ngomong, lidahnya susah gerak tuh, tambah nggak tahu gitu. Karena ibunya kesal tidak mengerti dengan bahasa si Polem, Surya pun meminta untuk menuliskannya di atas kertas. Saat Sak tiba, ibunya pun sudah mengetahui apa rahasia si Sak. Dipanas-panasi oleh Polem, dan akhirnya si nenek pun jatuh pingsan. Scene berpindah ke scene awal film yang menunjukkan kebut-kebutan si Sak bersama ibu dan neneknya menerobos kereta, dan ya itu hanya imajinasi Sak saja. Sesampainya di RS, nenek Sak dibawa ke UGD. Sak dimarahi oleh ibunya dan dia jujur dengan keadaannya. Sak pun menyesal kalau dia berbohong kepada ibu dan neneknya. Dan ternyata ibunya pun sudah tahu pekerjaan Sak yang sebenarnya. Ibunya membuntuti Sak dari rumah sampai ke pangkalan ojeknya Sak. Ibu Sak kagum dengan Sak karena dia bekerja keras untuk membanggakan kedua keluarganya. Kedua keluarganya sih? Ibu Sak kagum dengan Sak karena ia bekerja dengan keras untuk membanggakan keluarganya, membayar listrik dan segala macam tagihannya, tidak mengeluh tentang pekerjaannya sedikit pun. Oh, ini baru laki-laki cuy. Oke. Scene pun berpindah saat Sak mengambil resi perawatan neneknya. Melihat jumlah yang sangat besar, Sak pun bingung harus membayarnya dengan apa. Melihat ibunya yang sudah tua dan mesin cucinya yang rusak, Jai pun berusaha mengecek ke tabungannya, dan tiba-tiba telepon pun berdering. Di saat itu Jai menelpon Sak dan hadir di belakang Sak. Jai pun berniat untuk membantu Sak dengan semampunya dia. Melihat nominal kertas yang diberikan oleh Sak, Jai pun ikut terkejut dan memanggil pasukan ojeknya Sak. Di sini kesucian para pengojek ini sangat kental, sangat terlihat kental ya. Mereka bilang meskipun kadang nggak berguna sebagai tukang ojek, tapi teman tidak bisa diabaikan begitu saja. Itu arti solidaritas para pengojek ini sungguh luar biasa ya. Scene pun berpindah saat neneknya sudah pulang ke rumah. Sak, ibunya dan neneknya pun menaiki getek untuk pulang ke rumah. Di tengah perjalanan, Sak menerima telepon dari pihak NCB karena mereka butuh banyak pegawai. Mereka bertiga pun sangat gembira atas tawaran tersebut. Keesokan harinya, Sak benar-benar berangkat dengan pakaian dan kerjaan sebagai pegawai bank sungguhan. Namun, Sak kaget saat melihat bangku Jai kosong dan barangnya masih tertinggal di sana. Sak pun bertanya melalui line Jai dan menemuinya. Sak pun bertanya melalui line Jai. Gimana sih? Sak pun bertanya oleh Jai di WA lah ya, dan menemuinya. Sempat bertengkar atas cekcok. Sempat bertengkar alasan si Jai nggak ada di kantor NCB itu. Akhirnya si Jai pun menjelaskan keinginannya untuk keluar dari zona nyamannya dan mengejar keinginannya untuk menjadi pilot wanita. Sama seperti Sak yang terus mengejar impiannya untuk menjadi pegawai bank meskipun berkali-kali gagal dan ditolak oleh perusahaan, dan terus berusaha sebagai tukang ojek. Jai pun percaya suatu saat mimpi itu akan terwujud seperti Sak yang saat ini terwujud cita-citanya setelah sekian lama gitu. Dan akhirnya Sak pun menyatakan cintanya
kepada Jai di tempat itu. Si Jai pun tidak mau menjawabnya begitu cepat sebelum si Sak mentraktir Jai makan malam. Film pun berakhir dengan Jai dibonceng oleh Sak yang ya pegangannya kok di handle belakang, kan kalian bisa saling suka gitu loh. Jadi di sini banyak banget makna yang bisa kita dapat, yang bisa kita pelajari dari film ini. Setia kawanan para teman-teman ojeknya dan dari kesetiaan seorang wanita gitu. Nggak tahu nih, kayaknya wanitanya lagi bucin atau gimana sih. Pacar itu nggak boleh satu kerjaan tuh emang bener deh kayaknya tuh. Jadi kayak gimana gitu, nggak enak buat tegur itu. Sampai kita diajarkan untuk tidak mengeluh dan selalu bekerja keras untuk membanggakan keluarga-keluarga kita. Dibalut dengan komedi, dinasihati dengan tidak sadar dan tidak terlalu menasihati dengan tidak menasihati gitu. Jadi menasihati ya dengan sindiran halus dari film lah. Kita harus mempelajari film ini terlebih dahulu untuk mengambil intisari apa yang ada di dalam film tersebut. Filmnya cukup lucu dan cukup menghibur. Udah gitu sempat nangis juga gua. Sempat terharu juga ketika momen-momen si ibunya menerima keadaan si Sak dengan pekerjaannya segala macam itu, karena ibunya bangga dengan Sak bekerja seperti itu. Dia mampu menanggung segala tagihan-tagihan yang si ibunya berikan gitu, dan merawat neneknya yang udah penyakitan. Oke, gimana nih menurut kalian? Kalau misalnya kalian nggak mau kena spoiler atau nggak mau bingung dengan kalimat-kalimat gua dan cerita-cerita gua, kalian bisa tonton sendiri deh. Banyak di website ilegal yang banyak iklannya. Sabar-sabar aja kalau misalnya download di website ilegal gitu. Kalau nggak di Netflix ada, kayaknya ada deh di Netflix atau di iFlix gitu. Caranya aja, Bikeman itu cukup komedi, cukup menghibur, cukup nyentuh juga, dan ya rada-rada bikin bucin-bucin gitu lah. Oke teman-teman, kalau misalnya nge-review film ini bisa menjadi hal-hal baru di konten gua mungkin bakal nge-review lagi. Kalau misalnya kalian ada saran film komedi yang mau dikulik, boleh juga ditulis di kolom komentar. Nanti insyaallah kita bakal bahas di podcast di Radio Gabut ini, insyaallah. Oke, sampai ketemu di konten selanjutnya, sampai ketemu di video berikutnya. Dadah.